Kita akan mulai dari nomor satu ya. Seperti biasa, Bapak akan coba bahas soalnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian coba satu buah soal untuk setiap materinya. Bapak akan coba bahas untuk soal nomor satu. Di soal nomor satu disebutkan carilah nilai 2x ditambah 3y jika x dan y adalah bilangan bulat positif dan 2x kuadrat ditambah 3xy dikurang 7x sama dengan 1 dan 3y kuadrat ditambah 2xy dikurang 7y sama dengan 2. Nah, memang untuk soal ini sih agak apa ya? eh Kunci dalam mengerjakan soal ini memang kita harus punya banyak referensi dan sering-sering mengerjakan soal karena untuk soal ini yang bakal Bapak pakai ya suatu cara yang mungkin pertanyaan terbesarnya bukan metode apa yang digunakan, tetapi bagaimana kepikiran metode tersebut. Nah, karena yang ditanya adalah 2x ditambah 3y, barangkali eh, kita bisa coba kuadratkan dulu 2x ditambah 3y-nya. Nah, pertanyaannya kenapa harus dikuadratkan? Karena di sini kan ada 2x kuadrat, ada 3y kuadrat, kemudian ada xy-nya di sini. Nah, cara memunculkan x kuadrat, y kuadrat, dan xy salah satunya jika yang dari soal ini ya ini kita kuadratkan gitu. Jadi kalau kita punya 2x ditambah 3y dikuadratkan maka ini akan sama dengan 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 12xy. Ini Bapak tidak akan jelaskan lebih lanjut detailnya, tetapi intinya begini. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa 2x ditambah 3y dikuadratkan adalah 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 12xy, lantas apa hubungannya dengan dua buah persamaan yang diberikan di soal? Karena di sini kan kita cuma diberikan 2x kuadrat tambah 3xy dikurang 7x sama dengan 1 dan 3y kuadrat ditambah 2xy dikurang 7y sama dengan 2. Nah, intinya adalah bagaimana caranya kita menghubungkan ini dengan dua buah sistem persamaan yang sudah diberikan di soal. Nah, caranya barangkali, nah coba diperhatikan yang ini. Pertama kita punya 2x kuadrat ditambah 3xy dikurang 7x sama dengan 1. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ini bakal kita perlakukan seperti apa? Ada yang Eliminasi. punya ide nggak kira-kira? Eliminasi. Eliminasi, Pak. Kak. Oke, rata-rata bilang eliminasi ya, karena mungkin ini ya, karena mungkin kita kebiasaannya kalau SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel di sekolah itu belajarnya tentang eliminasi substitusi ya. Oke, kalau dieliminasi kira-kira diapakan? X-nya dicoret. X-nya dicoret. Nah, sebenarnya Y-nya. ya, Bapak bisa teruskan cara kalian sih, tetapi sebenarnya jujur ya, yang ini kalau dieliminasi kayaknya agak susah. Kenapa? Kalau X, Y-nya dicoret, kemudian kan kita masih punya X kuadrat sama Y kuadrat ya. Nah, ini bakal agak susah. Intinya nanti kalian bisa coba eliminasi, Bapak yakin agak akan ada terapa ya, terbentur di sana bakal ada buntu, tetapi mungkin bisa jadi juga ada jawabannya. Tetapi di sini Bapak akan tawarkan suatu cara lain. Jadi kita nggak harus eliminasi, semuanya nggak harus pakai eliminasi kalau dia sistem persamaan. Nah, caranya adalah begini. Di sini kan ada 4x kuadrat nih. Sementara di sini baru 2x kuadrat. Maka salah satu caranya adalah mungkin kita kalikan semua ruas dengan 2. Sebenarnya ada opsi sih, ada opsi bisa jadi ini semuanya ditambah dengan 2x kuadrat. Biar 2x kuadrat ditambah 2x kuadratnya jadi 4x kuadrat. Tetapi barangkali di sini secara intuisi ya, feeling Bapak menyebutkan ini harusnya dikalikan dengan 2. Nah, kalau kita kalikan dengan 2, maka kita punya 4x kuadrat ditambah 6xy dikurang 14x sama dengan 2. Sampai di bagian sini paham? Daris, Rizky, dan kawan-kawan, Abiu.
Insya Allah, Pak. Istirahat, iya. Nah, kemudian bagaimana dengan persamaan satunya lagi kira-kira? Kali 3. Iya benar, 3y kuadrat ditambah 2xy dikurang 7y sama dengan 2, ini kita kalikan dengan 3. Tujuannya biar 3y kuadrat kalau dikalikan dengan 3 menjadi 9y kuadrat. Nah, jadi kalau dikalikan dengan 3, 9y kuadrat ditambah 6xy kemudian dikurang 21y sama dengan 6. Nah, katakanlah kita di sini punya dua buah persamaan, ada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kemudian kita jumlahkan persamaan 1 dan 2. Nah, ini juga dasarnya kenapa Bapak kalikan ya. Karena Bapak melihat ketika ini dikalikan dengan 2, kita punya 6xy, kemudian ada 6xy. Yang mana kalau keduanya dijumlahkan, 6xy ditambah 6xy, kita bakal punya 12xy. Nah, jadi cocok semua apa ya, eh puzzle-nya itu. Nah, kalau kita jumlahkan persamaan pertama ditambah dengan persamaan kedua, nah ruas kirinya kita bakal punya 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat, kemudian ditambah, nah 6xy ditambah 6xy tak lain adalah 12xy, kemudian dikurang 14x dikurang 21y sama dengan 2 ditambah 6 adalah 8. Oke. Langkah seterusnya adalah, nah kita tahu bahwa 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 12xy tidak lain adalah 2x ditambah 3y dikuadratkan. Jadi ini bisa kita ubah menjadi 2x ditambah 3y dikuadratkan. Lalu bagaimana dengan min 14x dikurang 21y? Nah ini bisa kita ubah. Kita tahu bahwa 14 dan 21 FEB-nya adalah 7. Jadi kita bisa ubah menjadi min 7 dikali 2x ditambah 3y sama dengan 8. Nah, dari sini kemudian ya tinggal ini ya. Kita pindahkan 8-nya ke ruas kiri, maka kita punya 2x ditambah 3y kuadrat dikurang 7 dikali 2x ditambah 3y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kalau kalian lebih teliti lagi, eh dan kita lebih apa ya, lebih perhatikan detailnya, kita bisa misalkan, jadi kita misalkan 2x ditambah 3y katakanlah sama dengan A. Artinya kita kan mau cari nilai A ya. Nah, di sini maka kita punya A kuadrat dikurang 7A dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan, kita punya A kurang 8 dikali A dikurang 1 sama dengan, sorry, dikali A tambah 1 ya, sama dengan 0. Jadi kita punya dua buah nilai A. Ada A-nya sama dengan 8 atau A sama dengan negatif 1. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, karena A adalah 2x ditambah 3y, maka 2x ditambah 3y sama dengan 8 atau 2x ditambah 3y sama dengan negatif 1. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah keduanya atau salah satunya? Ada yang bisa kasih pandangan tidak? Yang 8. Yang 8, kenapa 8? Jadi di soalnya dia bilang Kak, jika X dan Y dia bilang positif. Iya benar. Kita lihat lagi ya, hati-hati ketika kita udah ketemu jawaban, hasil akhir, cek lagi di soal. Di sini kan X dan Y-nya bilangan bulat positif. Bilangan positif. Artinya, X positif, Y positif, maka 2X ditambah 3Y pasti positif. Nah, di sini ada dua opsi, ada 8 dan negatif 1. Negatif 1 bukan positif, artinya satu-satunya jawaban di soal ini adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Nah, begitu lebih kurang. Silakan dibaca, dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Bagaimana bisa dipahami ya? Ada pertanyaan, Kak Biu? Enggak, Pak. Yudhistira, Kan, Pak. Richard, ya? Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian coba kerjakan latihan ini, soal nomor 2. Di sini nomor 2-nya jelas ya. Diberikan A, B, C bilangan bulat. Nah, A, B, dan C-nya bilangan bulat nih. Yang memenuhi persamaan pertama adalah A ditambah B kuadrat ditambah 2AC sama dengan 22. Lalu kita punya B ditambah C kuadrat ditambah 2AB sama dengan 36. Dan terakhir C ditambah A kuadrat ditambah 2BC sama dengan min 2. Pertanyaannya adalah berapa nilai A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Sorry, nilai A tambah BC ya. A tambah B tambah C. Kak, bilangan bulat nih dia positif atau negatif?
Di soal kan gini kayak nggak ada dibilang kalau dia positif negatifnya berarti bebas ya. Oke. Kecuali mungkin nanti ada saat-saat tertentu yang apa ya di soal itu mengharuskan kita ngambil positif. Misalnya ya, eh misalnya entah di soal ini atau di soal lain Rizky dapat misalnya A tambah B tambah C-nya itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kan berarti kan pasti nilainya nggak mungkin negatif ya. Nah, kalau bentuknya kayak gini. Tapi kalau nggak kayak gini ya udah berarti bebas. Boleh positif, boleh negatif. Selagi kita bisa jamin ya, ada bilangan yang memenuhi. Berarti yang nomor 2 ini bisa dua kan jawabannya kayak nomor satu Kak. Ah iya, benar. Di nomor satu cuma satu jawaban ya yang diterima ya. Kalau di nomor dua mungkin ya barangkali ada dua. Benar. Udah ketemu. Baru ketemu Kak. Oke, siap. Yang lain masih ditunggu ya. Rizky perlu ketik Kak di itu di apa tuh chat ke Boleh, Kakak. boleh. Ketik aja jawaban akhirnya. Di apa Iya. chatnya apa secara apa direct message juga boleh. Gak masalah. Oke, Ki aman, Ki. Nggak kebalik tah? Salah Kak, salah terbalik. Kebalik bukannya? Salah ketik Kak. Udah Oh, dapat. oke, nice, nice. Yang lain masih ditunggu ya. Mungkin salah satu petunjuknya ini ya, Ki. Rizky pasti pakai pakai ini kayaknya. A plus B plus C dikuadratkan ya, Ki. Iya, Sama sama dengan, kayak nomor satu. iya, Cuma A ini ada kuadrat. tiga jadi agak lama tadi. Iya. Sama dengan AB kuadrat tambah C kuadrat ditambah Dua AB, 2AB tambah 2BC ditambah 2 dua. AC. Ya. Sementara di soal kita diberikan A ditambah B kuadrat sama dengan 2, sorry, ditambah 2AC ya. Ditambah 2AC sama dengan 22, lalu B ditambah C kuadrat ditambah 2AB sama dengan 36 dan C ditambah A kuadrat ditambah 2BC sama dengan negatif 2.
Richard gimana bisa? Halo Richard bisa? Enggak, Pak. Belum. Yudis? Belum, Kak. Daris gimana? Ya Pak, Daris bisa? sudah mulai sih Pak. Cuman tadi kena distraksi dikit. Oke. Abiyu gimana? Abiyu Belum, Pak. belum ya? Barangkali kita kita bahas aja kali ya. Em, yang masih mencari boleh silakan dilanjutkan dicari. Tapi kita coba bahas. em, kita jumlahkan. Jadi kita bakal punya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah 2BC ditambah 2AC ditambah A ditambah B ditambah C sama dengan 56. Jadi ketiga persamaan ini kita jumlahkan ya, itu ide awalnya. Nah, ketika kita jumlahkan, kita tahu tadi bahwa yang ini bisa diubah menjadi A plus B plus C dikuadratkan. Nah, kemudian ditambah A plus B plus C, kemudian dikurang 56 sama dengan 0. Nah, Bapak rasa ini mirip dengan persamaan kuadrat biasa ya? Ini kayak apa ya? Bentuknya itu kayak X kuadrat ditambah X dikurang 56 sama dengan 0. Yang mana X-nya itu adalah A plus B plus C. Jadi kita punya, ini bisa difaktorkan menjadi X tambah 8 dikali X dikurang 7. Artinya kita bikin aja kayak gini. A tambah B tambah C ditambah 8 dikali A tambah B tambah C dikurang 7. Sama dengan 0. Maka di sini kita punya dua buah nilai A plus B plus C-nya. Bisa jadi sama dengan negatif 8. Atau A plus B plus C-nya sama dengan 7. Karena yang disebutkan di soal adalah A, B, dan C-nya bilangan bulat, tidak disebutkan positif negatifnya, berarti ya kita punya dua buah kemungkinan jawaban ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kira-kira Bapak minta kalian baca dulu sambil memahami jawaban ini. Kemudian coba temukan kelemahan ini di mana kira-kira. Misalnya kalian ini soal esai ya. Kalau soalnya pilihan ganda enak, biasanya jawabannya udah tersedia, tinggal dipilih, dicocokkan. Kalau esai gimana kira-kira? Apakah ini udah jawaban yang sempurna atau ada kekurangan kira-kira? Coba temukan. Oke, Rizky yang paling senior, kira-kira hmm, gimana kelemahan jawaban yang sudah Bapak tulis kira-kira? Maksudnya kalau misalnya ini esai ya, titik yang bisa dijadikan perdebatan atau yang bisa dikomplain yang bagian mana kira-kira? Hmm, aduh, lupa Kak Ya, gimana jawabnya. Cuma kayak tahu ada yang salah, cuma ngomongnya susah. kalau ada yang salah. Udah Oke, cuma Rizky tahu nyebut gimana. oke. Yang lain gimana, Daris? Apa Pak? Kira-kira cara yang di sini udah sempurna atau belum? Atau ada yang perlu dilengkapi kira-kira? Hmm, Kalau menurut saya sih sudah lumayan sih begini sih Pak. Tapi mungkin ya biasanya ya kalau matematika itu pasti ada cara yang lebih cepat sih Pak.
Cara materi. yang lebih cepat. Oke. Kalau Biasanya. Abiu, kayaknya udah ya. Cara ini ya. Oke. Sebenarnya ya, kalau ini esai, bahkan ini bisa nggak dapat poin loh kalau ini esai ya. Tapi inti dari soal ini sih sebenarnya kan kita kembali lagi ini sistem persamaan ya. Nah, sebenarnya cukup sampai di bagian sini karena yang mau di highlight di sini adalah kemampuan kalian ini menjumlahkan ini kemudian mengubahnya jadi ke persamaan kuadrat. Nah, tetapi sebenarnya kalau misalnya ini ingin dijadikan jawaban esai yang bagus ya ini belum. Bapak katakan belum karena begini. Di sini kan A plus B plus C-nya min 8. Oke, ini bilangan bulat, nggak ada masalah. A plus B plus C-nya sama dengan 7. Benar. Nah, tetapi kemudian pertanyaan paling besarnya adalah apakah benar ada A, B, dan C sehingga A tambah B tambah C-nya min 8. Kemudian A plus B kuadrat tambah 2AC-nya sama dengan 22. Kemudian ini sama dengan 36. Dan terakhir C ditambah A kuadrat ditambah 2BC-nya min 2. Nah, ini jadi persoalan yang rumit menurut Bapak. Ya nggak? Bisa dipahami nggak? Rizky? Berarti harus dibuktikan lagi kan, Kak? Ya, sebenarnya kalau soal esai yang bagus ya harus dibuktikan. Memang A tambah B tambah C-nya min 8. Tapi apakah benar ada terpenuhi ke sini A, B, C-nya? Kan itu kan lebih bagus ya. Benar nggak? Ya. Nah, karena jangan-jangan A tambah B tambah C-nya oke min 8. Tapi ketika dicari bilangan bulatnya malah nggak ada yang memenuhi. Nah, itu makanya. Tetapi ya kembali lagi soal ini kayaknya yang menjadi titik fokusnya adalah bagaimana caranya kita jumlahkan ini kemudian dijadikan persamaan kuadrat. Jadi cukup sampai di bagian sini aja. Oke, bisa dipahami ya. Bisa, Kita Kak. lanjut ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya adalah persamaan kuadrat. Oke, di sini kita bahas satu soal dulu sebagai contoh, kemudian nanti kalian kerjakan latihan ya. Nah, jika A dan B adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 7x dikurang 1 sama dengan 0, maka nilai dari 3A kuadrat per 4B dikurang 7 ditambah 3B kuadrat per 4A dikurang 7 adalah titik-titik. Nah, barangkali ini salah satu apa ya materi yang cukup familiar bagi kalian karena sebenarnya bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri kita kan udah tahu ya. Bentuk umumnya pastilah berbentuk A x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, seandainya ini punya akar-akar, katakanlah x1 dan x2, maka kemudian berlaku x1 plus x2 sama dengan negatif b per a dan x1 kali x2 sama dengan c per a. A, B, C-nya ini ya, koefisien A-nya itu koefisien dari x kuadrat, B-nya koefisien dari X, kemudian C-nya adalah konstanta. Ini semuanya udah tahu ya, atau belum? Yang kelas 10 gimana? Sudah, Pak. Udah ya, udah pada belajar ya? Yudis, Sudah, Pak. udah ya? Oke. Nah, kita kembali lagi ke soal. Nah, disebutkan di soal bahwa A dan B adalah penyelesaian. Artinya kan akar-akar dari 4x kuadrat dikurang 7x dikurang 1 sama dengan 0 adalah A dan B. Nah, kita bentuk lagi di sini. Jadi kita punya 4x kuadrat dikurang 7x dikurang 1 sama dengan 0. Ini punya akar-akar A dan B. Maka secara tidak langsung berdasarkan ini juga dikenal dengan nama ini ya, Teorema Vieta. Teorema Vieta yang ini di persamaan kuadrat. Bapak sebutkan begitu karena sebenarnya Teorema Vieta ini berlaku untuk banyak polinomial ya. Maksudnya berpangkat berderajat 3, 4 dan seterusnya juga ada berlaku teorema Vieta. Nah, kembali lagi ke sini karena akar-akarnya adalah A dan B, maka kita bisa ubah atau kita bisa simpulkan bahwa A plus B sama dengan, nah ini
X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Artinya akan sama dengan 7/4. Dan A dikali B sama dengan C per A. Berarti posisi C adalah -1. A-nya 4 berarti -1/4. Nah, kita punya ini dulu. Sementara yang ditanya adalah nilai dari 3A kuadrat per 4B dikurang 7 ditambah 3B kuadrat per 4A dikurang 7. Oke, bisa dilanjutkan kira-kira? Bisa Bapak lanjutkan? Atau masih ada yang belum paham? Halo? Ya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kembali lagi. Nah, ini sebenarnya tinggal di ini kan ya. Disamakan penyebut aja. Jadi kita ubah penyebut. Sorry. Kita ubah penyebutnya menjadi 4B dikurang 7 dikali 4A dikurang 7. Dan kita bakal punya 3A kuadrat sebagai pembilang dikali 4A dikurang 7. Kemudian ditambah 3B kuadrat dikali 4B dikurang 7. Nah, ini tinggal dijabarkan. Kita punya 12A pangkat 3 dikurang 21A kuadrat. Kemudian ditambah 12B pangkat 3 dikurang 21B kuadrat. Sementara di bagian bawah, bagian penyebut kita punya 16AB, kemudian dikurangi 28B dikurangi 28A, lalu ditambah 49. Atau kalau kita mau lebih rapikan ini lagi, ini bisa diubah menjadi 12 kali A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, kemudian dikurang 21 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat per 16AB dikurang 28 dikali A tambah B ditambah 49. Bapak minta coba dipahami ini dulu sebelum Bapak lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di bagian sini? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah menemukan nilai ini sih sebenarnya. Kesulitannya kan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 kita belum tahu nilai apa. Kemudian A kuadrat tambah B kuadratnya. Sementara AB dan A plus B-nya sudah. Nah, kita mulai dari ini dulu. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sebenarnya bisa diubah ke dalam banyak bentuk. Tetapi kalau kita sesuaikan dengan kita kan maunya ini ya ketemu A plus B dan A kali B. Maka A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 bentuk yang paling sesuai adalah ini sama dengan A tambah B dipangkatkan 3. Kemudian dikurang 3AB dikali A plus B. Nah, ini bentuk yang paling sesuai. Nah, kemudian kalau kita ganti A tambah B-nya adalah 7/4. Jadi kita punya 7/4 dipangkatkan 3. Dikurangi 3 dikali AB. AB-nya adalah -1/4. Kemudian dikali A tambah B adalah 7/4. Nah, ini tinggal dicari. 7/4 dipangkatkan 3. 7 pangkat 3 berapa ya? 289. Ah, yakin? Eh, 7 pangkat 3 loh. 3/3, Kak. 3/3 ya. Nah, berarti kita punya 343 per 4 pangkat 3 adalah 64. Kemudian ditambah 21/16. Ini kalau mau disamakan penyebutnya bisa diubah menjadi ini per 64. Kemudian ini 343 ditambah 21 dikali 4 adalah 84. Atau kita punya A pangkat 3 tambah B pangkat 3 adalah berapa ini? 427 ya per 64. Bisa dipahami ya?
Nah, sementara yang satunya lagi adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat tak lain adalah A plus B dikuadratkan dikurang 2AB. A plus B-nya tadi adalah 7/4. Ini kita kuadratkan dikurang 2 dikali min 1/4. Jadi kita punya 49/16 ditambah berapa ya? 2/4 ya. Atau kalau disamakan penyebutnya jadikan per 16, kita bakal punya hasil akhirnya berapa ini ya? 8. 7 per Berarti iya 57/16 untuk A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini tinggal dimasukkan nilainya ya ke sini. Berarti kita punya ini sama dengan 12 dikali 427/64 dikurang 21 dikali 57/16 kemudian per 16 dikali AB-nya tadi min 1/4 kalau Bapak tidak salah ya ya terus dikurang 28 dikali 7/4 ditambah 49. Ini akan sama dengan berapa ya? Ini bagi 4 jadi 16, ini jadi 3. 3 dikali 427 berapa itu ya? 81, 1281 dikurangi 21 dikali 57. Berapa itu ya? 357 Kak. 357 ya? Nah, coba sih. 5721 57 114. Iya enggak sih? 397 rupanya Kak. Berapa? 397. 397 ya, Ki? 57 kali 21 lagi. Harusnya ribuan, Ki. 1197. Iya, 1197 ya. Kita hapus dulu. Aduh, tadi berapa ya? 1281 apa ya? 281 kurang Iya. 1197. 1197 per 16. Ini bagian pembilang ya. Penyebutnya itu 16 dikali min 1/4 adalah min 4. Kemudian dikurang 28 kali 7/4 adalah 49 ditambah 49. Jadi kita punya berapa ini ya? 84 per 16 kali min 4 ya. Sama dengan negatif 21 per 16. Ini kalau nggak ada kesalahan hitung ya. Jawaban akhirnya negatif 21/16. Kalau tidak ada kesalahan hitung. Coba dipahamin dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ngerti? Jauh. Yudhistira. Ah, oke. Sekarang kalian coba kerjakan soalnya. Soalnya cukup gampang sih seharusnya. Kalian coba kerjakan soal nomor 2. Ini.
2 akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 85X ditambah C sama dengan 0 adalah bilangan prima. Pertanyaannya tentukan nilai C. Ini pakai rumus yang itu kak, yang apa tuh? B kuadrat kurang 4AC tuh. Kayaknya saya Rizky pakai ini lah kalau ada. Boleh dicoba, tapi sebenarnya nggak serumit itu. Nggak serumit itu sih. Kan dia bilang 2 akarnya itu bilangan prima ya. Kedua akarnya bilangan prima. Pakai Vieta tadi aja. Bisa itu. Karena kalau kedua akarnya bilangan prima ya, sebutlah kedua akarnya itu X1 dan X2 nih. Berarti kita punya X1 plus X2 sama dengan 85, ya kan? Terus X1 dikali X2-nya sama dengan C. Nah, itu. Tinggal dicari X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ini jadi lebih gampang menebaknya karena ini ada ketentuan di sana harus bilangan prima.
Sorry. Bagaimana? Kayaknya udah ada satu orang ya. Iya benar. Ya, yang lain ditunggu ya. Kuncinya di sana di eh pernyataan bahwa akar-akarnya itu bilangan prima. Gimana? Yang lain? Daris, Richard, Abio, gimana? Udah sejauh mana? Halo? Suaranya terdengar kan ya? Ayo, Daris, gimana? Daris? Belum dapat, Pak. Iya, kalian tinggal ini ya. X1 ditambah X2 sama dengan 85. X1-nya prima, X2-nya prima. Nah, bilangan prima itu apa ciri khasnya kira-kira? Dibagi sama bilangan satu sampai itu sendiri. Itu agak keliru sih pengertiannya. Karena kalau satu sama dirinya sendiri, nanti satu bisa jadi prima. Nah, yang lebih tepat adalah bilangan yang cuma punya dua buah faktor positif, yaitu saat, ya boleh lah. Artinya nggak mungkin sama dengan satu ya bilangannya. Nah, tetapi bukan itu intinya. Yang intinya adalah X1 ditambah X2 sama dengan 85. Jadi kalau Rizky gimana logikanya, Ki? Di Campbell dari dua dulu, Kak. Iya benar. Kenapa ngambil dua, Ki? Kenapa nggak bilangan selain dua gitu keduanya? Kalau misalnya 7 nanti eh apa tuh angka belakangnya 8 itu pasti lebih dari dua faktornya. Itu kalau Iya, 13 nanti dua ya juga tuh mungkin lebih akan tepatnya begini ya. Iya, benar. Karena bilangan prima itu cuma angka dua yang genap ya.
bilangan genap yang prima itu kan cuma angka 2, sisanya kan bilangan ganjil. Nah, seandainya dua-duanya bilangan ganjil, X1 ganjil, X2 ganjil, ganjil ditambah ganjil adalah genap. Sementara ini sama dengan 85, jadi nggak mungkin ganjil ditambah ganjil. Pasti ada satu bilangan ganjil, satu bilangan genap. Ya, Ki? Ya Kak. Nah, makanya kemudian kita ambil aja X1-nya sama dengan 2. Otomatis X2-nya pasti 83 dan 83 prima. Karena nilai C sama dengan X1 kali X2, maka ya udah. Kita punya nilai C sama dengan 166. Daris tadi di mana ininya? Masalahnya. Keliru bagian pertama sih, Pak. Keliru. Nyarinya malah yang lain kayaknya saya itu, Pak. Oke. Hmm. Kalau ini yang lain, Yudis? Atau dari akar-akarnya aja, Pak. Oke. Tapi ini paham ya penjelasannya ya? Mantap, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya ke materi yang ketiga. Materi ketiga adalah tentang kuadrat sempurna. Oke, kuadrat sempurna. Kita akan coba bahas dulu soal nomor 1. Nanti baru kalian coba soal-soal berikutnya. Tentukan bilangan bulat positif. Nah, jadi bilangan bulatnya harus positif dan terkecil, yaitu K sedemikian sehingga K plus 1 ditambah K plus 2 ditambah K plus 3 ditambah dan seterusnya hingga K plus 29 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, pertanyaan pertama dari Bapak adalah, kalian tahu nggak bilangan kuadrat sempurna itu apa? Yang kelas 10 terutama ya. Abiyu, ngerti nggak bilangan kuadrat sempurna itu yang kayak mana? Kalau Enggak, Pak. ada yang bisa kasih contoh nggak, Richard? Enggak Kak. Oke, Daris gimana Daris? Bilangan kuadrat sempurna itu? Kuadrat sempurna, Pak. Iya, yang Kuadrat gimana? yang hasilnya habis, Pak. Yang tanpa sisa kah? Bukan, Rizky gimana Ki? Kuadrat sempurna Ki? Ya sekali dengan bilangan dia sendiri. Bukan itu. Kuadrat Beda ya? sempurna yang kayak gini ya. Contohnya 1, 4, Oh 9. iya. Nah, ini kuadrat sempurna. Udah tahu ya? Bilangan kuadrat sempurna ya, Abiyu. Abiyu. Iya, Pak. Nah, jadi bilangan kuadrat sempurna Bapak nggak usah kasih definisinya ya. Intinya ya 1 karena 1 itu ya 1 kuadrat. 4 karena 4 bisa diubah jadi 2 kuadrat. 9 karena dia 3 kuadrat. 16 karena dia 4 kuadrat atau min 4 dikuadratkan. Nah, intinya ini bilangan kuadrat sempurna. Kita kembali lagi ke soal. Tentukan bilangan bulat positif terkecil K sedemikian sehingga K plus 1 ditambah K plus 2 ditambah dan seterusnya hingga K plus 29 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Tetapi sebelum kita bahas kuadrat sempurna, ada satu buah rumus yang Bapak harap kalian sudah hafal ya. Jadi kalau kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya hingga ditambah N, ada yang ingat nggak ini rumusnya sama dengan apa? Ada yang tahu nggak? 1 tambah 2 tambah 3 hingga N. Ayo, masih semangat ya, Rizky? Itu lupa Kak, sumpah lupa Kak. Oke. Nggak apa-apa. 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga N itu sama dengan N dikali N plus 1 bagi 2. Ini rumusnya. Oke. Diingat ya, karena ini salah satu rumus basic yang sangat penting. Oh iya, kalian ikut ini nggak? Ada yang daftar kompetisi sains ruang guru nggak? Kayaknya Di cuma antara Iza Kak. Saya sih Hmm? ikut sih, Pak. ikut. Kapan Iya. lumayan Daris? Udah kemarin sih, Pak. Udah Sabtu lalu. Udah keluar hasilnya apa belum?
Belum. Sudah sih. Ya, sudah. Oh, itu yang diambil ke final berapa ini? Berapa besar? Nggak tahu ya? Saya kurang tahu, Pak. Oke. Oke. Susah soalnya atau gimana? Em, Susah sih mungkin sih enggak. Cuman waktu saya belajar ternyata yang saya pelajari nggak keluar, Pak. Itu aja Oh, sih gitu. sebenarnya. Soalnya Olimpiade apa soal sekolah? Soal Olimpiade, Pak. Oh, Materi Olimpiade. sekolah nggak ada yang masuk tuh, Pak. Oh, Ya oh mungkin keren masuk juga. tapi di tingkat lanjutnya gitu. Oh ya kayak apa ya mungkin ya tes tes mau masuk kuliah apa ya? Iya, sama keluar angka sigma sama apa. Jadi nggak angka biasa, angkanya harus dijadiin sederhana baru dipakai gitu. Oke. Udah lanjut. Berarti ini ya lumayan ini ya tinggi tingkatan soalnya ya. Iya, Iya. Jadi udah pengumumannya di websitenya apa di Google Drive. lewat sosial media sih kalau nggak salah katanya, Pak. Oke. Oke. Ya, yuk balik, balik ke ini lagi ya. Jadi kembali lagi ke soal katanya K+1 ditambah K+2 ditambah K+3 dan seterusnya hingga K+29 itu bisa dinyatakan atau merupakan bilangan kuadrat sempurna. Artinya katakanlah ini sama dengan X kuadrat, sederhananya begitu, di mana X-nya merupakan bilangan bulat. Nah, ini kalau kita jumlahkan K-nya ada berapa buah? Ada sebanyak 29. 29 ya. Berarti kita bisa ubah ini menjadi 29K, kemudian ditambah, nah ini bisa kita kelompokkan menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya hingga tambah 29 sama dengan X kuadrat. Kembali lagi, ini adalah 29K ditambah, nah ini kan udah ada rumusnya tadi ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga N sama dengan N berarti 29 dikali N ditambah 1. 29 ditambah 1 adalah 30 kemudian dibagi 2 sama dengan X kuadrat. Atau kita punya 29K ditambah 29 dikali 15 sama dengan X kuadrat. Dan ini bisa kita ubah menjadi 29 dikali K ditambah 15 sama dengan X kuadrat. Sampai di sini coba dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Abiu ngerti sampai di bagian sini? Halo, Richard, paham Bisa Richard? paham, Pak. Oke. Nah, kira-kira K-nya berapa? Kalian bisa nebak nggak? K-nya kan bilangan positif dan terkecil ya. Jadi 29 dikali K ditambah 15 harus bisa kita ubah menjadi sesuatu bilangan bulat dikuadratkan. Ya, gampangnya ya karena 29 bilangan prima ya ini harus jadi 29 kali 29 ya. Karena 29 kali 29 adalah 29 kuadrat. Makanya kemudian di sini kita ambil nilai K-nya sama dengan 14. Oke, jadi jawabannya K sama dengan 14. Bisa dipahami tidak penjelasan terakhir? Bisa, Kak. Yudhistira. Oke. Nah, sekarang karena sudah Bapak contohkan yang nomor satu, ini mirip ya. Kalian coba kerjakan soal nomor 2 silakan. Bilangan bulat positif terkecil K sehingga K tambah 1 ditambah K tambah 2 hingga K ditambah 2024 merupakan bilangan kuadrat sempurna adalah titik-titik.
bukan koma sih. Nggak bilang bulat, gimana tuh, Kak? Harusnya bilangan bulat. Karena yang ditanyakan di sini harus bilangan bulat atau kecil. Artinya gini, gini. Kita punya banyak pilihan bilangan ya. Misalnya ya, di sini bisa saja Bapak bikin apa ya? K-nya bukan 14. Contoh bisa saja Bapak ubah jadi K-nya itu berapa ya? Bentar. K-nya bisa jadi Bapak ubah ini misalnya ya. K-nya 101. Kalau K-nya 101, kita punya K tambah 15-nya 116. Nah, jadi 29 dikali 116 itu sama dengan 29 kali 29 kali 4. Dan ini kan sama dengan 58 kuadrat ya. Nah, tetapi kan dari sekian banyak kemungkinan nilai K yang diminta kan K terkecil, makanya di sini K-nya 14. Sama kayak yang tadi, Rizky mungkin dapatnya berkoma ya, biar Iya. apa ya, biar ke mendekati ke ini ya, ke bilangan kuadrat terkecil terdekat. Tetapi ya nggak harus begitu. Lihat lagi syarat K-nya kan harus bilangan bulat positif. Jadi si X-nya itu coba dinaikkan lagi nilainya gitu. Coba lagi. Coba lagi. Perhatikan yang di layar ya, yang Bapak tulis ya. Nanti kalau kalian lakukan perhitungan dan lebih kurang bakal sampai ke bagian sini ya. Nah, di sini kita cukup memfaktorkan menjadi 1012 dikali 2K ditambah 2025 sama dengan X kuadrat. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa 1012 itu adalah bisa kita ubah menjadi 4 dikali 253 ya. Dikali 2K ditambah 2025 sama dengan X kuadrat. Nah, 4 ini kan udah bilangan kuadrat ya. Artinya, sekarang kalian tinggal mencari K sehingga 253 dikali 2K ditambah 2025 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Oke, silakan dilanjutkan. Rizky tadi kendalanya di mana, Ki? Jadi kan di sini udah bagi dua ke 2024. Itu Hmm, kayak kalau dikurangi 1012 kayaknya agak susah. Nah, tadi bosan agak jelaskan di baru mau i- masukin. iya, oke. Tapi udah paham ya tadi kendalanya di mana ya? Paham Kak? Oke, coba lanjutkan lagi. Yang lain ngerti ya? Yudhistira? Iya, Pak. Oke. Coba dilanjutkan. Karena bilangan kuadrat sempurna itu kan bisa jadi merupakan hasil dari perkalian bilangan kuadrat sempurna lainnya. Sebagai contoh, misalnya 144 ini kan bisa jadi sama dengan 4 dikali berapa itu ya? 36. Kita bisa pandang seperti ini ya. Atau mungkin ini bisa jadi 16 dikali 9.
Ini bilangan kuadrat sempurna, ini bilangan kuadrat sempurna. Keduanya bilangan kuadrat sempurna. Sama dengan ini. 4 udah kuadrat sempurna, 253 kali ininya lagi. Yang harus bilangan kuadrat sempurna. Tapi ingat, K-nya harus positif dan kita cari nilai K terkecilnya. Silakan. Kak, bisa jelasin lagi nggak Kak yang apa tuh yang cara 29 tadi tuh? Kayaknya Rizky ada salah paham sini. Yang mana, Ki? Yang 29 tuh yang bisa jawabannya selain itu. Wah, yang selain ini ya. Oke. Iya, Begini, Ki. Kan tadi 29 dikali K tambah 15 kan harus sama dengan bilangan kuadrat sempurna ya. Ya, Ki? ya Kak. Berarti kita tahu bahwa K tambah 15 itu minimal nilainya 29. Tetapi selain 29 bisa diubah jadi 29 kali, katakanlah, oh jangan K deh, M kuadrat gitu. 29 kali M kuadrat. Bisa dipahami? Bisa Kak. Nah, karena kalau K tambah 15-nya sama dengan 29 kali M kuadrat, berarti kan kita punya 29 dikali K tambah 15 akan sama dengan 29 kuadrat dikali M kuadrat. Bisa ngerti ya? Dengar deh. Nah, kalau M-nya sama dengan 1, berarti kita punya K tambah 15-nya sama dengan 29. Di sini nilai K-nya sama dengan 14. Ini yang nilai K terendah ya. Nah, kalau misalnya M-nya sama dengan 2. Kalau M sama dengan 2 berarti kan K tambah 15-nya akan sama dengan 29 dikali 4. 29 dikali 4 adalah 116. Makanya K-nya sama dengan 101. Yang ini tadi. Bisa dimengerti ya? Bisa Kak. Nah, berarti apa? Kalau kita lihat yang ini, kita kaitkan ya. 4 udah bilangan kuadrat. Kemudian 253 dikali 2K ditambah 2025 harus bilangan kuadrat. Artinya 2K ditambah 2025 harus sama dengan 253 katakanlah kali M kuadrat. Nah itu. Nah sekarang coba cari nilai M terkecil berapa sehingga K-nya itu bulat positif. Oke, udah mulai ini ya, jelas ya tugasnya ya. Aman Kak. Oke, coba.
Oke, kayaknya satu orang udah jawab. Ya benar, K-nya segitu. Yang lain gimana? Ya. Oh iya, setelah kita bahas soal ini ya, nanti silakan dihidupkan kamera ya untuk dokumentasi. Ayo, Abiyu bisa nggak? Coba dicari dulu. Belum, Pak. Nah, Stuck sini kan gitu. tinggal mencari ya, tinggal dicek M-nya. Coba kalau M-nya satu berapa K-nya? Udah bulat positif belum? Kalau M-nya 2 berapa K-nya? Kalau M-nya 3 berapa nilai K-nya? Gimana, Daris sudah bisa belum? Yang nomor ini? Daris, ayo. Ya, Pak. Udah ketemu jawabannya? Belum, Pak. Oke, kita coba bahas ya. Jadi kan sebenarnya ini kalau M-nya sama dengan satu jelas ya, nggak mungkin K-nya positif. Karena kan minimal ini nilainya 2027 kalau K-nya sama dengan satu. Nah, jadi M tidak sama dengan satu, kemudian M juga tidak sama dengan dua. Alasannya kenapa? Karena kalau M-nya sama dengan dua, maka ini bakal jadi bilangan genap. Sementara ruas kiri karena bentuknya adalah 2K ditambah 2025, maka ruas kiri pasti bilangan ganjil. Jadi M tidak sama dengan dua. Nah, bilangan pertama yang kita uji adalah jika M sama dengan 3. Kita punya 2K ditambah 2025 sama dengan 253 dikali 9. Atau 2K sama dengan 253 dikali 9 itu adalah
2277 ya, Ki. Iya Kak. Nah, kemudian dikurangi 2025. Dan ini hasilnya 252 ya. Jadi 2K sama dengan 252, kita punya nilai K bulat positif terkecil sama dengan 126. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, barangkali silakan dihidupkan dulu kameranya. Kita akan ini. Dokumentasi. Silakan dihidupkan kameranya ya. Yudhistira Richard Abiyu Daris. Saya masih nggak punya kamera, Oke. Pak. Emang nggak punya komputer Iya. saya, Pak. Abiyu gimana? Halo Abiyu. Abiyu. Sebentar ya. Tahan posisinya 1, 2, 3. Sebentar satu kali lagi ini untuk laporan ini. Jadi gimana kemarin Ki? Caranya Ki biar banyak Ki? Apa Kak? Gimana caranya biar ini langsung kelihatan semuanya? Udah ya? Cara tampilannya. Udah Kak. Tar, cek. Yuk, perhatikan ke kamera. 1, 2, 3. Ini Rizky aja yang besar nih gambarnya. Kayaknya ya. Oh iya. Udah Ya di udahlah. galeri kan Kak? Oh, belum. Di galerinya tuh di bagian mana Ki? Di Oh, view ya. kotak view. Ah ya. Iya, iya benar-benar. Ntar. Oh iya ini. Ntar. Rizkinya pakai galeri Kak, cuma kalau kakaknya nggak tahu. Jadi Ya susah enggak tuh. tadi. Oke, kembali lagi lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, nice. Oke, terima kasih ya untuk sesi malam ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Um, wabarakatuh. Kasih Kak. Oke, ya. sama-sama.